Banyak orang yang bilang Tuhan itu maha ada. Tuhan itu maha hadir. Bahkan katanya lebih dekat dari urat leher manusia itu sendiri. Tapi kenapa Tuhan harus terus-menerus dipromosikan, harus terus disuarakan, harus terus diteriakkan, diiklankan, seperti produk yang belum laku di pasaran? Tuhan butuh spanduk, butuh iklan, butuh juru bicara, bahkan juru bicara resmi lagi, butuh jamaah, butuh buzzer, bahkan influencer. Seakan-akan Tuhan itu tidak cukup dikenal, kecuali kemudian banyak yang menyebarkan pamflet-pamfletnya. Aneh kan ya? Bagi saya ini adalah fenomena yang aneh. Kenapa? Kalau Tuhan itu benar-benar ada, dalam arti yang tak terbantahkan, mengapa kita itu butuh meyakinkan orang lain? Kalau kehadirannya itu setara dengan realitas nafas, realitas gravitasi, realitas matahari, kenapa kita harus repot membuat konten bertema spiritual yang setiap hari agar orang tetap percaya? Mengapa ada orang yang mengajak untuk mengingatnya agar percaya? Atau mungkinkah kita sedang menutupi kekosongan dengan keramaian? Mungkin nggak kalau ternyata kita sedang menutupi kekosongan dengan keramaian? Mungkin nggak kalau semua ini bukan soal Tuhan, tapi soal rasa takut kita sendiri. Takut kalau ternyata Dia tidak seperti yang kita bayangkan. Takut kalau Dia tidak bisa dibuktikan. Takut kalau setelah semua ritual dan bacaan itu, yang tersisa hanya gema dari suara kita sendiri. Gema dari suara kita yang bagi sebagian orang itu menakutkan. Maka kemudian kita membuat kerumunan, kita menciptakan panggung, kita sewa panglima rohani, kita kemudian mengajarkan anak-anak kita untuk takut padanya sejak kecil. Kita wariskan keyakinan, bukan pengalaman. Sekali lagi, kita mewariskan keyakinan, bukan pengalaman. Dan karena kita tidak berani diam, maka kemudian kita mempromosikan Tuhan. Setiap minggu, bahkan setiap hari, ada orang yang berdiri di mimbar, kemudian menggelar acara besar demi menyampaikan satu pesan utama. Apa itu pesannya? Tuhan itu ada. Seolah-olah Tuhan itu seperti produk baru yang perlu dikenal pasar, perlu dipoles, perlu dibela, dan perlu disebarluaskan oleh para agen-agen, oleh para reseller rohani. Tapi kalau Tuhan itu benar-benar ada, dan benar-benar nyata, dan benar-benar hidup, dan benar-benar hadir di mana-mana, pertanyaannya adalah, mengapa harus dipromosikan? Kita itu tidak perlu diberi brosur tentang matahari untuk percaya bahwa matahari itu terbit dari timur. Kita tidak butuh dalil untuk tahu bahwa nafas ini ada. Kita tidak perlu kitab suci untuk menyadari bahwa hati kita bergetar saat melihat langit malam yang sunyi, gunung yang tinggi. Tapi Tuhan justru harus terus-menerus diingatkan, dijual, digembar-gemborkan. Padahal, bukankah Dia seharusnya jauh lebih nyata daripada itu semua? Atau mungkin kita sudah membalik semuanya. Bukan Tuhan yang perlu diperkenalkan, tapi konsep tentang Tuhan yang kita buat itu yang kita promosikan. Mungkin itu yang terjadi.
Kenapa? Karena konsep itu tidak cukup kuat untuk berdiri sendiri. Ia butuh disebarluaskan agar tetap hidup. Karena jika tidak ada yang percaya, konsep apapun itu akan lenyap. Kalau tidak ada yang percaya, maka konsep akan lenyap. Itulah mengapa Tuhan dalam bentuk merek harus terus dijaga. Namanya harus ditempelkan di mana-mana. Agar manusia tidak lupa. Tidak lupa pada konsep yang dikenalkan, bukan karena dia benar-benar hadir, tapi karena tanpa kita, konsep itu akan lenyap, konsep itu akan mati, konsep apapun tanpa kita akan mati. Dan disinilah absurdnya segala sesuatu itu dimulai. Kita tidak lagi menyembah Tuhan, kita menyembah narasi tentang Tuhan. Kita membuat fanspace. Fanspace. Kita cetak buku-buku tentangnya. Kita membuat konten-konten tentangnya. Kita perangi orang yang tidak menyebut namanya. Atau bahkan yang menyebut nama yang berbeda. Kita mengklaim, Tuhan kami lebih besar. Kita perang demi membuktikan Tuhan yang Maha Kasih. Dan di tengah semua itu, kita lihat, Tuhan diam. Atau mungkin Tuhan tidak perlu bicara. Nggak perlu mengatakan apapun. Karena apa? Karena kehadiran sejati itu tidak butuh pengumuman. Seperti cinta yang dalam. Seperti keheningan yang menyelimuti. Seperti udara yang tak terlihat. Tapi menghidupi. Tuhan, jika benar ada, seharusnya seperti itu. Tapi ternyata kita lebih senang Tuhan yang bisa diatur, yang punya merek dagang, yang bisa ditunjuk dengan kalimat, dan bisa diukur dengan ayat, bisa dinilai dengan ritual. Kita senang kan hal-hal yang seperti itu. Mengapa? Karena Tuhan yang seperti itu bisa dimanfaatkan. Tuhan yang seperti itu bisa dimanfaatkan, bisa dibela, bisa dijual, bisa dijadikan otoritas. Maka kemudian muncul profesi-profesi baru. Pemilik kebenaran, penyambung lidah langit, pedagang surga, influencer spiritual, atau bahkan buzzer rohani. Kemudian pertanyaannya makin liar. Kalau Tuhan sudah sempurna dan tidak butuh apa-apa, mengapa harus dibela? Pertanyaannya adalah yang sering kita lontarkan. Kalau Tuhan sudah sempurna, mengapa harus dibela? Apakah Tuhan tersinggung kalau Anda tidak menyebut namanya dengan benar? Apakah Tuhan akan murka kalau Anda tidak sembahyang, tidak beribadah, atau tidak menghadap ke arah yang dianggap benar, ke arah yang ditentukan, ke arah yang sudah disepakati? Atau itu semua hanya cara kita, cara manusia, membungkus keterbatasan kita sendiri dengan nama Tuhan? Mungkin selama ini kita bukan mencari Tuhan. Kita sedang mencari cara untuk merasa aman, untuk merasa bahwa hidup kita punya arah. Hidup kita punya tujuan, punya balasan. Dan nama Tuhan adalah jaring besar yang bisa menampung semua ketakutan itu. Jangan-jangan itu adalah ketakutan kita sendiri. Tapi ada satu hal yang jarang dikatakan di atas mimbar ceramah apapun. Apa itu? Tuhan tidak perlu pembelaan. Tapi kebenaran palsu selalu butuh tentara. Kita ingat, Tuhan tidak perlu pembelaan, tetapi kebenaran palsu butuh tentara. Maka di titik ini pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan itu nyata,
nggak lagi pertanyaannya itu adalah apakah Tuhan itu nyata. Pertanyaannya kita ganti. Apakah kita benar-benar mencari Tuhan atau hanya ingin percaya pada narasi tentang Tuhan? Berbeda ya. Apakah kita mencari Tuhan atau ingin percaya tentang narasi Tuhan? Tuhan jika dia ada, tidak butuh Anda membuat akun Instagram atas namanya. Tidak butuh Anda debat di kolom komentar demi eksistensinya. Di kolom komentar untuk membuktikan dia ada. Tidak butuh Anda membakar rumah ibadah lain untuk menunjukkan cinta padanya. Tidak perlu memusuhi orang lain yang berbeda Tuhan yang dianggap ada. Hanya untuk membuktikan itu. Kalau dia nyata ya, kehadirannya nyata, kemudian dia bisa berbicara lewat kesadaran kita, lewat cara kita berjalan, lewat keheningan yang tidak bisa dijelaskan, lewat cinta yang tidak butuh alasan. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan itu nyata, kenapa harus dipromosikan? Atau lebih tepatnya, kalau yang Anda yakini itu memang kebenaran, kenapa dia harus Anda jual?